Nah, setelah kita peroleh model tree yang telah kita split menggunakan perhitungan heuristic information gain tersebut, maka kita tinggal membangun rule dari tree tersebut dalam bentuk if dan else saja. Bagaimana kita ekstrak rule tersebut? Sangat simpel, dimulai dari root, kita telusuri dia sampai ketemu leaf, ya, sampai ketemu daun atau bagian paling bawah. Nah, node yang menjadi leaf itu adalah kategori dari dataset kita. Jadi akhirnya nanti akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 rule, ya. Sangat sederhana. Jumlah rule sama dengan jumlah leaf. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 1 leaf, 2 leaf, 3 leaf, 4 leaf, 5 leaf atau daun yang kita bisa telusuri dari branch ini, dari rute ini, kemudian rute yang satu ini, rute yang ini, rute yang ini atau possibility yang mungkin di sini. Maka dari model yang sederhana ini kita akan mengekstrak 4 buah rule. Apa itu rule-nya? Ya, dimulai dengan mengecek umur. Jika seseorang umurnya lebih kecil pada 30 dan dia merupakan student, maka menurut data pembelajaran kita dia beli komputer. Namun kalau umurnya lebih kecil pada 30 dan dia bukan seorang mahasiswa, maka model kita mengatakan tidak beli komputer. Jadi jika umur di antara 30 sampai 40, ternyata data pembelajaran kita mengatakan semuanya beli komputer. Tidak perlu lagi dicek dengan atribut yang lain, karena mungkin pada saat tree ini dibangun, sampel subset di antara 30-40 semuanya sudah jatuh pada kategori yes. Untuk apalagi di split, semuanya sudah yes. Jadi sudah masuk dalam kelompok yes. Sedangkan pada saat kita split lebih besar pada 40, masih ada beberapa tuple yang berada di kelas label no dan yes, maka kita harus hitung lagi secara heuristik atribut-atribut sisa. Nah, ternyata credit rating ini yang memiliki information gain lebih besar, dan akhirnya didapatkanlah tree seperti ini. Jadi stepnya membangun tree dan selanjutnya mengekstrak rule dari tree. Nah, setelah rule ini kita miliki, tree tersebut tidak perlu kita pakai lagi, sudah selesai. Jadi model sudah boleh disimpan. Nah, sekarang kalau ada sampel baru, kita tinggal cek saja rule yang mana yang terpenuhi, maka kita akan dapatkan kelas labelnya. Nah, sebagai latihan, ini adalah dataset yang Anda juga akan dapatkan jika menggunakan WK dalam direktori sampel yang dikenal dengan sampel weather nominal, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 atribut juga dengan kelas labelnya apakah seseorang akan main tenis atau tidak jika kondisi cuacanya seperti diuraikan oleh atribut outlook, temperatur, kelembaban atau humidity dan angin, kecepatan angin. Nah, kalau kita mengetahui data pembelajaran seperti ini dan kita ingin membangun model decision tree, Anda harus lakukan apa yang telah kita diskusikan pada slide sebelumnya. Bangun tree-nya dulu, kemudian ekstrak rule-nya, sehingga kalau ada kelas label X yang kita belum tahu apakah ini akan main tenis atau tidak, dapat kita tentukan kelas labelnya menggunakan model yang telah Anda bangun. Jadi saya minta dalam pertemuan topik ini Anda hitung secara manual, information gain dari outlook, temperatur, humidity, dan wind. Mana yang paling besar? Setelah Anda dapatkan atribut yang paling besar itu, maka akan Anda miliki sub data pembelajaran di 3 kelompok. Hitung lagi, ya memang agak lama proses perhitungannya, tapi Anda akan paham jika Anda lakukan perhitungan secara manual. Nah, setelah Anda berhasil melakukan secara manual, Anda ekstrak rule-nya. Kemudian, gunakan aplikasi WK, gunakan sampel ini ada di dalam direktori contoh. Coba Anda klasifikasikan menggunakan WK. Kemudian Anda bandingkan proses perhitungan manual Anda tadi
dengan proses perhitungan yang dilakukan oleh WK. Dengan itu nanti saya yakin Anda akan lebih paham konsep decision tree induction ini. Baik, silakan dicoba, dan jika ada pertanyaan lemparkan dalam forum yang telah kita buat di dalam sistem e-learning. Semakin Anda aktif, semakin banyak diskusi yang bisa kita lakukan, semakin baik. Dan saya akan juga memberi bonus bagi mahasiswa yang aktif berdiskusi dalam forum ini. Selanjutnya saya akan demonstrasikan bagaimana Anda jalankan algoritma decision tree ini melalui aplikasi WK. Nah, setelah aplikasi WK kita jalankan, kita pilih aplikasi Explorer. Kemudian kita buka dataset yang ingin kita analisis. Misalkan kita dapatkan dia berada di subdirectory data, yaitu weather-nominal.irf. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dataset ini memiliki 5 dalam kelompok no, tidak main, dan 9 dalam kelompok yes. Hampir mirip dengan data sampel yang diperkenalkan oleh Quinlan. Nah, Anda bisa amati per atribut juga. Nah, pilih tab classify, klik choose, dan di sini Anda bisa lihat beberapa jenis classifier yang telah ada. Pilih tree, ya, pilih decision sub classifier tree. Di sini ada ID 3, ya. Kemudian coba kita lakukan klasifikasi menggunakan ID 3 atau decision tree induction. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah tree yang ini adalah rule yang sudah diterjemah oleh WK. Namun sebelumnya di belakang layar dia membangun tree yang kita bahas tadi, dan dari tree yang telah dibangun kemudian dia ekstrak rule-nya. Apa maksud dari rule ini? Jika outlook sama dengan sunny dan humidity atau kelembabannya itu tinggi, high, maka tidak akan main tenis. Namun jika outlooknya sunny tapi humidity-nya normal, maka seseorang akan bermain tenis. Begitu juga outlook overcast. Kalau outlooknya itu sama dengan overcast, orang juga masih main tenis. Dan yang terakhir, outlook sama dengan rainy. Yang mempengaruhi selanjutnya adalah kecepatan angin. Kecepatan anginnya tinggi, maka tidak main. Sedangkan kecepatan anginnya masih rendah, seseorang akan bermain. Nah, dari contoh ini jelas dapat kita lihat bahwa kenapa outlook menjadi atribut penentu di atas. Kalau Anda lakukan perhitungan secara manual seperti pada latihan, pasti akan Anda temukan information gain dari atribut outlook paling besar. Oke. Jadi silakan Anda coba lakukan perhitungan secara manual, kemudian Anda lakukan menggunakan WK, dan Anda bisa melihat precision dan recall seperti yang Anda lakukan pada metode sebelum-sebelumnya. Selain itu, Anda juga bisa mencoba menggunakan J48 dan J48 graph. Ini adalah metode decision tree tapi yang sudah diimprove, ya. Silakan Anda eksplorasi, klik more di sini, Anda bisa baca apa yang dimaksud dengan J48 graph dan apa bedanya dengan metode J48 saja. Ya. Klik di situ, kemudian Anda bisa baca siapa yang menemukannya dan apa yang menjadi kelebihan dari metode yang lain. Saya persilakan Anda coba lakukan latihan itu dan amati hasil dari WK, pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan dilemparkan dalam forum e-learning. Terima kasih.